Shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan di tempat ini. Shalom semuanya. Sekali lagi boleh lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Shalom my sister. Dan selamat hari Paskah buat kita semua. Boleh saya undang supaya kita bangkit berdiri. Yesus telah mati dan menebus dosa kita, dan Dia telah bangkit bagi kita semua. Amin. Amin. Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan selamat hari Paskah. Mari kita puji dia. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yuk.
dulu sama kiri kanan ya. Tuhan telah menang atas maut. Tuhan telah menang atas maut. Amin. Tuhan telah menang atas maut. Mari kita hati-hati sembah Tuhan pagi-pagi. Nyatakan syukurmu akan suara-suara mengatakan, thank you Jesus, you are so good.
setiap kasih karunia-Mu hari demi hari yang selalu baru. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di hari kebangkitan ini Tuhan, biar setiap firman yang dibagikan tertanam subur di dalam hati setiap kami Tuhan. Biar firman ini membawa satu berita harapan yang baru bagi setiap yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Hari ini adalah sangat yang penting bagi kita semua karena hari ini kita lagi memperingati Minggu Paskah ya. Kita memperingati Minggu Paskah dan hari ini adalah hari kebangkitan. Hari di mana Yesus mati dan kemudian bangkit di hari ketiga. Alkitab katakan Paskah itu adalah satu dari 3 perayaan penting yang harus dirayakan turun-temurun selamanya. Jadi saudara hari ini hadir, ini luar biasa ya. Karena Paskah itu adalah satu hari yang paling perayaan penting bagi kita orang Kristen dan juga bagi orang Yahudi. Bagi bangsa Yahudi, bayangkan, sudah 2000 tahun, dari tahun ke tahun mereka terus bilang kepada keturunannya untuk harus merayakan Paskah. Kita bisa lihat Paskah pertama, ada gambarnya. Paskah pertama itu adalah pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Paskah paling pertama itu adalah pada saat Musa lagi mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian tiap peringatan Paskah, Tuhan Yesus itu juga peringatan Paskah loh. Jadi pas lagi kita tahu belakangan ini ada film Last Supper, ada perjamuan terakhir, itu Tuhan Yesus juga sama nih kayak bangsa Yahudi, mereka ada perjamuan kudus namanya perjamuan Seder. Itu perjamuan makan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi mereka merayakan Paskah itu dengan ngumpul keluarga, makan namanya ada perjamuan Seder. Jadi dari tahun ke tahun tradisi ini terus diulang sampai 2000 tahun nggak terputus. Terus kalau sampai ditanya, kita tuh lagi rayain apa sih? Di Keluaran 12 ayat 26 ayat 27 katakan, dan apabila anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Jadi artinya apa ini? Kalau saudara tahu dari kisah Musa, jadi Tuhan itu dia selamatin bangsa Israel dari tulah, dari sakit penyakit, dari kematian, dan juga dia dibebaskan dari perbudakan Mesir. Hal ini diceritain terus dari generasi ke generasi, keturunan berikutnya diceritain terus sampai tidak terputus sampai sekarang. Jadi dulu kalau peringatan ini, kita lihat di gambar sebelumnya ya, mereka harus sembelih domba, mereka taruh di bait Allah. Dan akhirnya mereka harus buang, kalau dalam rumahnya harus bersih-bersih, ragi itu nggak ada. Karena ragi itu dikatakan lambang dosa. Jadi ragi itu kecil ya, lambang dosa. Kalau didiamkan dia itu bisa ngembang makin lama makin gede. Jadi kayak dosa. Kalau kecil kita biarin, makin lama makin gede gitu ya dosanya. Jadi setiap Paskah bangsa Yahudi itu hilangin ragi dari rumah mereka. Pada waktu perjanjian baru, pada waktu Tuhan Yesus yang jadi domba Paskahnya. Mereka udah nggak nyembeli domba lagi untuk taruh bait Allah, tapi dikatakan Yesus adalah anak domba Paskah. Jadi Yesus itu dia tebus dosa kita sehingga kita bisa bebas daripada belenggu si iblis. Untuk tebus kita itu harus dibayar sama harga yang begitu mahal, yaitu dengan kematian Yesus. Karena kita sudah ditebus, tadinya ini kita tuh miliknya setan, miliknya iblis, karena kita dalam belenggu nih, masih dalam perbudakan. Tapi karena kita sudah ditebus dengan kematian Yesus, kita jadinya bebas. Kita jadinya orang yang bebas dari perbudakan si iblis.
Kemudian untuk apa sih kita udah tahu ya Paskah? Tiap tahun kita buat apa merayakan Paskah? Sama seperti bangsa Yahudi, hilangin ragi, yaitu simbol dosa dalam rumahnya. Kita juga ikut bersih-bersih nih. Kita tahun ini, kita mau lepaskan, kita mau bersih-bersih daripada segala dosa, segala hal yang menghalangi kita untuk maju ke depan. Kita mulai bersih-bersih juga. Karena dalam setiap tahun pasti kita ada dosa, ada pelanggaran, atau ada hal yang bikin kita itu jadi dalam belenggu lagi, padahal harusnya kita udah bebas. Apapun situasi kita saat ini, mungkin rasanya ada yang merasa seperti ada yang menekan ya, seperti ada rasa masih dalam belenggu, atau saudara ada yang merasa ada pressure, ada tekanan hidup, ada tekanan yang begitu besar, berarti ini saatnya saudara harus bebas. Di tulah Mesir yang terakhir, kita lihat tadi ada darah domba, dia taruh di ambang pintu. Darah domba taruh di ambang pintu, jadi katanya malaikat maut, tulak, sakit penyakit, apapun akan melewati kita. Jadi akan pass over us. Dan kita yang di dalam rumah seisi keluarga akan selamat. Jadi sekarang kita percaya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus mati buat kita, berarti kita sudah ditutupi dengan darah Kristus. Kita ditutupin darah Kristus sehingga setiap kutuk, setiap siasat jahat iblis atas keluarga kita sudah dipatahkan oleh salib Yesus. Jadi setiap kutuk, setiap misi-misi dari si jahat, Tuhan punya kekuatan untuk melindungi kita dan seisi keluarga kita daripada yang jahat. Jadi Paskah itu bukan hanya peringatan, tapi ada juga berkat Tuhan yang mengikat kita pada saat kita mau merayakan Paskah dan pada saat kita taat pada perintah Tuhan. Saudara mau tahu berkat Paskah apa? Mau tahu? Ada yang mau? Mau ya? Jadi dikatakan di Alkitab, kalau saudara mau merayakan Paskah, ada lagi 2 perayaan penting bagi Tuhan yang harus kita rayakan. Dikatakan di Keluaran 23 katakan yang ke-1, kalau kita terus lakukan perayaan ini, Tuhan katakan yang pertama, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menjaga kita. Amin. Yang kedua, Tuhan akan memusuhi musuh kita. Waduh, enak banget ya. Amin nggak? Amin ya. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Amin. Tuhan, yang keempat, Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Amin. Yang kelima, Tuhan akan menjaga keturunan kita dan akan menggenapkan umur kita. Amin. Dan yang keenam, kita akan berkembang dan kita akan memiliki negeri. Amin ya. Jadi ada satu berkat, ada satu janji-janji Tuhan untuk kita taat. Untuk kita mau terus lakukan apa sih yang jadi kehendak Tuhan. Kalau kita terus lakukan itu, maka janji Tuhan ini akan kita dapatkan. Saudara tahu itu berkat Paskah. Kemudian apa yang harus kita lakukan di hari Paskah? Kalau saudara mau tahu, saya kasih tahu ya. Di Keluaran 23:15 katakan, pada saat perayaan roti tidak beragi, yaitu Paskah, dikatakan, janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi pada waktu perayaan Paskah, zamannya Tuhan Yesus, bangsa Yahudi itu harus traveling ya. Dari luar kota mereka harus jalan ke kota Yerusalem, atau mereka pakai mungkin keledai atau pakai. Di saat itu mereka harus jalan ke kota Yerusalem. Mereka harus jauh-jauh. Di mana? Karena Bait Allah itu cuma ada di kota Yerusalem. Mereka harus persembahkan korban di hari Paskah. Ada yang kasih burung, ada yang kasih domba, ada yang kasih kambing. Disesuaikan dengan kemampuan. Yesus katakan di Alkitab, pada waktu dia berumur 12 tahun, dia juga datang loh dengan Maria dan Yusuf ke Yerusalem untuk memberikan korban Paskah. Makanya kita lihat, kalau saudara lihat ada banyak ya pada saat di depan Bait Allah. Kalau saudara ikut minggu menuju Paskah, Pastor Jos kemarin ada sharing soal ini. Tuhan terbalikin meja. Tuhan terbalikin meja depan Bait Allah. Kenapa sih Tuhan? Tuhan kok galak banget sih, ya kan? Orang lagi jualan, lagi usaha gitu ya. Kenapa sih Tuhan terbalikin meja itu? Karena Tuhan, kalau saudara tahu, di luar itu karena mereka harus kasih korban, jadi mereka itu harus, mereka kan traveling ya, dari kota yang lain.
Mereka tuh nggak bisa bawa korban kambing, domba, sulit gitu ya. Dalam perjalanan traveling luar kota ke kota Yerusalem, mereka harus bawa-bawa kambing domba mereka. Jadi mau nggak mau, mereka harus beli yang ada di depan bait Allah. Tapi masalahnya, orang-orang yang berjualan depan bait Allah, mereka jual dengan harga yang tinggi. Makanya Tuhan Yesus nggak suka dibalikin itu mejanya. Karena mereka ada yang mungkin dari luar kota, pas-pasan. Waktu mau beli korban, ya ampun, tinggi sekali. Mereka jadinya nggak bisa kasih korban, mereka nggak bisa beribadah ke bait Allah. Karena mereka nggak bisa membeli korban, terlalu mahal. Makanya Tuhan. Sekarang ini, kita udah nggak perlu beli kambing domba, kita nggak perlu beli burung untuk kasih korban ke bait Allah. Dan kita juga nggak perlu nempuh perjalanan jauh, jalan kaki, ya, becek, hujan, panas. Kita udah nggak perlu lewatin perjalanan jauh itu untuk kita pergi ke bait Allah. Tapi pengorbanan apa yang saat ini kita sudah berikan kepada Tuhan? Tuhan itu bukannya mau minta sesuatu dari kita ya, tapi Tuhan ingin melalui apa yang kita persembahkan, Tuhan ingin lipat gandakan. Tuhan ingin supaya pada saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, berarti kita percaya, oh Tuhan itu penyedia saya, God is my provider. Berarti kita percaya, kita kasih persembahan ke Tuhan, kita percaya Tuhanlah Allah penyedia, Tuhanlah Allah penyembuh, Tuhanlah Allah satu-satunya yang kita percaya, yang bisa menyediakan kita. Makanya kita pada saat kita memberi, Tuhan katakan buah-buah roh kita itu juga akan semakin berbuah banyak. Dan Tuhan ingin kita jadi orang yang memberkati dan diberkati. Amin. Pada waktu saya tanya Tuhan, apa sih Tuhan yang mau bagikan di hari Minggu Paskah ini? Tuhan ingin ingatkan kepada saudara semua bahwa saudara sudah bebas. Jadi Tuhan mau ingatkan kepada kita semua hari ini bahwa saudara sudah bebas. Tapi masalahnya dikatakan iblis mau membuat saudara tetap dalam belenggu menjadi budaknya iblis. Menjadi budak dari idol di dalam hati kita. Kita ini manusia, kita diciptakan untuk worship. Manusia diciptakan untuk menyembah. Kalau kita nggak mau nyembah Tuhan, kita pasti nyembah yang lain. Karena kita naturalnya tuh memang kita tuh worshiper. Kita memang menyembah. Kalau kita nggak mau nyembah Tuhan, kita pasti nyembah yang lain. Nah ini yang bahaya. Apa sih Allah lain di hati kita? Idol apa yang ada di hati kita? Mungkin kita bisa nyembah pekerjaan kita nyembah aktivitas kita nyembah idol musik kita nyembah banyak hal melebihi Tuhan. Mungkin di sini ada yang punya addiction, ada ketergantungan, nggak bisa tuh kalau nggak belanja shopping online tiap hari mungkin. Mungkin di sini ada yang ketergantungan addiction. Saya tuh nggak bisa kalau sehari saya nggak buka pornografi. Mungkin di sini kita ada yang addiction, kita ketergantungan, kita nggak bisa nggak main video game berjam-jam sampai subuh. Kita mungkin di sini ada ketergantungan, kita nggak bisa tidur kalau kita nggak minum obat, kita nggak bisa. Itu namanya ketergantungan. Mungkin kita juga nggak bisa kalau kita nggak binging, kita nonton film seri sampai ngantuk, kita nggak bisa. Itu namanya ketergantungan. Semua hal yang saya sebutkan itu kelihatannya biasa aja, karena everybody doing it, semua orang melakukannya. Tapi hal yang kelihatan biasa ini sebenarnya membuat kita kembali dalam belenggu iblis. Kita balik dalam perbudakan tanpa kita sadari. Padahal sebenarnya kita udah bebas. Kita sudah dibebaskan dengan harga yang mahal. Tapi kita masuk lagi dalam belenggu. Kabar baiknya hari ini adalah Tuhan ingin bebaskan kita semua hari ini. Amin. Jadi setelah Tuhan Yesus disalibkan dan mati, dikatakan ada wanita ya, ada 3 orang wanita yang datang minggu pagi, dia datang ke kuburnya Yesus tuh. Mereka bawa rempah-rempah, sebagai persiapan mereka mau minyakin Yesus. Pada saat mereka datang, mereka lihat di kuburan Yesus ada batu besar ya,
Batu besar itu nggak mungkin bisa didorong sama wanita, sama pria aja harus beberapa orang karena berat sekali. Jadi, tapi tiba-tiba mereka datang, batu itu sudah terguling. Wah, siapa yang buka? Saat mereka masuk ke dalam, mereka lihat, loh, kubur Yesus kok mayatnya nggak ada. Mereka cuma lihat ada kain linen di dipannya. Ada yang curi nih mayat Yesus. Waduh, waktu mereka lagi pikir mayat Yesus ada yang curi ya, tiba-tiba ada orang datang. Ternyata itu malaikat karena bajunya berkilauan. Dia bilang seperti ini. Kita baca sama-sama ya. Di Lukas 24 ayat 5 sampai 7. 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Kata malaikat itu sama wanita itu, "Mengapa kamu cari Dia yang hidup di antara yang mati?" Ini membuktikan bahwa Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Yesus itu udah kalahkan maut. Mungkin keterbatasan kita sebagai manusia yang bisa membuat kita stop itu bernafas itu kalau kita sudah meninggal ya. Tapi Yesus sudah kalahkan maut. Banyak pemimpin agama terkenal dan beberapa filsafat seperti Konfusius, seperti Nabi Muhammad, seperti Buddha, mereka semua pada akhirnya mati dan mereka dikuburkan. Sampai saat ini saudara bisa ziarah ke makam mereka. Jadi makam mereka tuh bisa ditemukan. Tapi Yesus kuburnya kosong. Jadi Yesus telah mengalahkan maut. Yesus mati dan bangkit di hari ketiga dan tetap hidup. Dia menandakan Yesus benar adalah anak Bapa di sorga. Ini adalah sejarah. Karena Yesus bangkit, berarti Yesus benar anak Allah pencipta kita semua. Tapi mungkin kita pikir, kenapa sih Yesus harus pakai caranya mati, disalibkan lagi? Karena Dia sudah sangat mengasihi saudara dan saya. Kita semua sudah jatuh dalam dosa, dan satu-satunya cara yang bisa menebus kita, dosa kita semua adalah dengan Dia mati di kayu salib. Supaya kita yang tadinya milik si setan, milik si iblis, kita dikembalikan lagi menjadi anak Allah. Melalui kebangkitan, hari ini kita belajar cuma 3 hal untuk mempertahankan, gimana kita pertahankan kebebasan kita. Yang pertama, tetap setia. Yang kedua, tetap ingat janji Tuhan. Dan yang ketiga, tetap percaya. Poin yang pertama, tetap setia. Jadi di minggu pagi, Yesus yang katanya anak Allah, tapi Dia disalibkan dan mati. Cara mati yang kesannya seperti penjahat ya. Tapi para wanita ini tuh nggak patah semangat. Para wanita yang selama ini support pelayanan Yesus, dia harus hadapi kenyataan bahwa pahlawan yang mereka anggap sebagai penyelamat itu ternyata mati dan nggak bisa menyelamatkan mereka dari tentara Roma. Bagaimana respon mereka? Dikatakan pagi-pagi benar, mereka di hari Minggu pagi, mereka membeli rempah-rempah dan mereka mau pergi untuk meminyaki Yesus. Rempah-rempah ini dikatakan sangat mahal, karena biasanya untuk membalur mayat dengan rempah-rempah seperti ini, itu cuma untuk orang yang spesial, orang yang ada statusnya tinggi, dan orang yang sangat kaya. Tapi para wanita ini tetap membeli rempah-rempah ini untuk mau meminyaki mayatnya Yesus. Walaupun kenyataannya Yesus itu tidak seperti yang mereka harapkan, mereka tetap setia. Banyak mungkin di antara kita merasa dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita merasa, kok ekspektasi saya nggak sesuai ya dengan kenyataan, kita jadinya males.
ke gereja. Kita jadinya males pelayanan. Kok keluarga saya atau istri suami saya nggak seperti yang saya harapin ya? Kita jadinya kecewa. Kita jadinya pahit. Karena itu makanya banyak orang sudah nggak setia lagi karena mereka berasa, apa benar ya Tuhan? Hidup saya kok seperti ini? Tapi para wanita ini apa yang mereka lakukan? Mereka tetap setia bahkan sampai di kuburnya Yesus. Dikatakan akhirnya mereka bertemu dengan apa? Malaikat. Seberapa banyak di sini yang pernah ketemu malaikat? Ada yang pernah? Belum ya? Tapi wanita ini, para wanita yang setia sampai akhir, mereka bertemu dengan malaikat. Dan namanya mereka tercatat di dalam Alkitab. Sampai hari ini kita masih ngomongin, udah lewat 2000 tahun. Kita masih ngomongin jadi contoh. Orang yang pertama kali Tuhan Yesus temui pada saat dia bangkit adalah para wanita. Salah satunya Maria Magdalena yang Tuhan berhasil usir, ada 7 setan dari dia. Ada Maria, ibunya Yakobus, dan ada Salome. Nama mereka tercatat. Dan mereka jadi orang yang Tuhan Yesus temui pertama kali setelah Tuhan Yesus bangkit. Bukan murid-muridnya, tapi para wanita ini yang selama ini support pelayanan Yesus. Poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap mempertahankan kebebasan kita? Tetap ingat janji Tuhan. Ayatnya tadi dikatakan seperti ini. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus sudah ngomong ini berulang kali ke murid-muridnya, tapi mereka nggak ngeh, mereka nggak ngerti. Sampai akhirnya sudah terjadi, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Akhirnya mereka baru ngerti. Berarti ini adalah nubuatan dan sudah terjadi. Alkitab itu isinya banyak nubuatan ya, banyak profesi. Dan 80% dari profesi nubuatan di dalam Alkitab itu sudah terjadi. Jadi tinggal sedikit sekali nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Kalau saudara pegang janji Tuhan dalam hidup kita, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tapi cara kita, bukan caranya Tuhan. Mungkin kita pikir Tuhan penyelamat kok caranya mati ya. Bangkit sih, tapi caranya harus mati dulu. Bukan kayak pikiran kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Mungkin cara Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita juga bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Pikirannya begitu jauh, seperti tinggi di langit, dalamnya laut. Kita nggak bisa ngerti cara pikiran Tuhan tuh seperti apa buat masa depan kita. Tapi yang pasti, tetap ingat janji Tuhan. Kalau kita mau berserah pada Tuhan, karena janji Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan penuh harapan. Saudara pegang, ingat terus janji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam situasi saudara. Poin yang ketiga yang terakhir, jadi pada waktu wanita ini memberitakan kepada murid Yesus mengenai kebangkitan Yesus, di Lukas 24 ayat 11 katakan seperti ini. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Hal yang bisa membuat kita tidak mengalami mukjizat Tuhan, bisa karena kita tidak percaya. Jadi hati-hati. Murid Tuhan Yesus pada waktu dikasih tahu sama perempuan-perempuan itu, dia bilang apa? Aduh nonsens, kamu ngomong apa sih Tuhan Yesus bangkit? Padahal Tuhan Yesus sudah ngomong berulang kali dia akan bangkit. Tapi tetap dibilang omong kosong. Mereka nggak percaya. Kuasa yang sama, kuasa yang bisa bangkitin Yesus dari kematian, bisa membangkitkan kita di area yang tampaknya mati. Bagi kita yang percaya. Kalau saudara punya bisnisnya lagi kurang bagus, hubungan suami istri lagi kurang bagus, hubungan di keluarga kurang baik, ada sakit penyakit. Percayakah saudara kalau Tuhan bisa membuat usahamu, pekerjaanmu berhasil? Percayakah saudara kalau Tuhan bisa membuat hubunganmu berhasil? Percayakah saudara kalau Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakitmu? Kalau saudara percaya,
akan kuasa kebangkitan. Maka saudara akan mengalami kebangkitan di tempat area yang kelihatannya saat ini mati. Percaya itu harus dibangun ya, bukan otomatis on off. Ya saya percaya on. Saya nggak percaya, nggak bisa. Bukan pakai tombol on off. Percaya itu harus dibangun, harus setiap hari. Ayo mulai punya rutinitas untuk berdoa. Robert, coba, saya udah mau selesai. Punya rutinitas untuk berdoa, tiap hari mau muji Tuhan, nyanyi muji Tuhan, baca Alkitab, tertanam dalam gereja lokal, rutin ibadah setiap minggu. Ajak anak-anak kita untuk sekolah minggu, ajak youth ke youth, dan kita berikan talenta kita, resources kita untuk melayani Tuhan di gereja. Kita juga bisa berikan persembahan kita untuk kita bantu bangun gereja Tuhan. Ayo kita bangkit dan hidup sesuai dengan tujuan Kristus. Sebelum saya tutup, saya mau undang saudara. Mungkin saudara di sini ada yang mau terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya, atau saudara ada yang mau rekomitmen. Mungkin tadinya saudara bilang, iya saya mau ikut Tuhan, tapi ternyata dalam perjalanan saya rasanya agak ombang-ambing. Saya mau doakan saudara, dan ikutin doa saya. Sama-sama kita ikut support yang lain yang mau ikut rekomitmen. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Saya percaya Yesus mati dan bangkit dari kematian. Saya mau terima Tuhan sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi semua orang yang berkomitmen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all